Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Lantai 3 gedung utama Polda Gorontalo terbakar pada Kamis dini hari. Sekitar 10 ruangan biro operasional ludes terbakar. Akibat kejadian ini, 28 tahanan dievakuasi ke Polresta Gorontalo dan Polres Gorontalo. Kabid Humas Polda Gorontalo mengatakan kobaran api terjadi di lantai 3 gedung utama Polda Gorontalo dan meludeskan setidaknya 10 ruang Biro Ops. Sejumlah dokumen dan peralatan di ruangan Biro Ops pun tak terselamatkan akibat kobaran api yang cukup besar. Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, namun sebanyak 28 tahanan Polda Gorontalo yang berada di lantai 1 dievakuasi ke Polresta Gorontalo Kota dan Polres Gorontalo. Hingga kini, Saudara, Polda Gorontalo masih terus melakukan penyelidikan dan menunggu tim Lab 4 dari Manado untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Lantai 3, ya, jadi lantai 3 Polda Gorontalo di Biro Op ada beberapa ruangan, ya kurang lebih mungkin ada sekitar 10 ruangan ya di atas, dan itu memang sudah terbakar. Dan untuk ruangan yang lain, karena di lantai 3 ada beberapa ruangan satker, ya, termasuk ada ruangan narkoba dan juga intel, namun tidak terbakar, hanya sebagian saja atapnya yang ikut terbakar. Saudara, lantai 3 gedung utama Mapolda Gorontalo hangus terbakar pada Kamis dini hari tadi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran pertama kali diketahui oleh personel Polda yang tengah melaksanakan piket. Ruangan yang terbakar merupakan ruangan Biro Operasi Polda Gorontalo. Sementara ruangan satuan kerja lain yang ada di lantai 3 hanya terbakar di bagian atap. Setelah mengerahkan sejumlah armada pemadam kebakaran dan water cannon, api dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Untuk informasi selengkapnya, Saudara, kita sapa jurnalis Kompas TV Kris Kamisma di Gorontalo. Selamat siang, Kris. Pasca terjadinya kebakaran, bagaimana aktivitas atau operasional di Mapolda Gorontalo? Apakah masih berjalan normal? Juga, Saudara, terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di Mapolda Gorontalo pada dini hari tadi sekitar pukul 00.45 WITA, itu memang terjadi dan menghanguskan beberapa ruangan, setidaknya 10 ruangan, tepatnya ruangan Biro Operasional Polda Gorontalo itu menjadi hangus terbakar secara keseluruhan, bahkan beberapa dokumen dan juga peralatan yang dalamnya turut terbakar. Sementara memang kebakaran yang terjadi di lantai 3 gedung utama Polda Gorontalo ini hanya terjadi di bagian ruangan Biro Ops Polda Gorontalo. Sementara ruangan-ruangan satker lainnya itu masih bisa diselamatkan, namun hanya terjadi yang terbakar adalah bagian atapnya saja. Sementara hingga saat ini Polda Gorontalo juga masih melakukan penyelidikan dan juga pengembangan terkait dengan untuk mencari penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Sementara memang meskipun terjadi kebakaran pada dini hari tadi, Kabid Humas Polda Gorontalo tadi mengatakan bahwa, dan terlihat juga di suasana di Polda Gorontalo, semua aktivitas masih berjalan seperti biasanya dan berjalan normal, termasuk pelayanan kepada masyarakat yang memang ruangan sedikit memang agak berjauhan dari lokasi kejadian. Namun dari kejadian ini setidaknya 28 tahanan di Polda Gorontalo itu dievakuasi, 10 tahanan dievakuasi ke Polresta Gorontalo Kota, sementara 18 lainnya itu dievakuasi ke Polres Gorontalo. Sementara hingga saat ini Polda Gorontalo juga masih menunggu tim dari laboratorium forensik dari Manado untuk melakukan olah TKP untuk mengungkap berapa kerugian yang diakibatkan akibat kebakaran ini dan juga untuk mengungkap penyebab pasti dari kebakaran ini. Bella. Baik, terima kasih laporan Anda, Kris Kamisma, langsung dari Gorontalo. Selamat bertugas kembali. Tetaplah bersama kami, Saudara. Kejaksaan Agung memeriksa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebanyak 3 kali sebelum menetapkannya sebagai tersangka kasus importasi gula. Kejagung memastikan tak ada unsur politisasi dalam kasus ini.
Juga ada informasi kasus penemuan jenazah perempuan di dalam karung di Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara kini memasuki babak baru. Polisi mengungkap identitas korban yang merupakan warga Babakan Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi menduga jasad perempuan ini merupakan korban pembunuhan berencana. Selengkapnya akan hadir bersama kami di Kompas Siang. Usai jeda.